Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh berkumpul untuk memahami, belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Bapa, kami boleh berkumpul untuk belajar, memahami untuk setiap isi firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk memahaminya Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu yang menyampaikannya Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan tidak sia-sia dan itu semua berasal daripadamu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Kita tahu bahwa keindahan di dalam hidup kita ini adalah anugerah dan nikmat Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, dan kita juga tahu bahwa tidak hanya kita menikmati, namun kita juga harus mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Untuk sebelumnya kita buka terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam Filemon 1 ayat 3 sampai 7. Saya minta kesediaannya saudara Alek untuk membacakannya. Filemon 1 ayat 3 sampai 7. Ya. Ayat 3 sampai 7. Ya. Inilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku ingat Engkau dalam doa. Karena aku melihat tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Tetap berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan ketetapan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kebenaran besar dan kekuatan, sebab orang kudus telah Kau hidupkan saudaraku. Ya, baik, terima kasih Saudara Alek telah membacakan firman Tuhan untuk kita. Nah, di sini kita mau mengetahui apa sih pesan dari kitab ini kepada kita. Nah, di sini Paulus menyatakan ucapan syukurnya di dalam doa atas kasih dan iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini pula kita perlu belajar dari Paulus ini bagaimana dia bisa mensyukuri atas iman, atas kasih yang orang lain miliki, sedangkan kita sendiri itu sulit sekali untuk mensyukuri apa yang dimiliki orang lain, apa yang orang lain berikan kepada sesamanya. Yang ada malah kita itu merasa iri atau mungkin kita itu tidak senang kepadanya. Namun beda halnya dengan Paulus. Paulus mensyukuri apa yang dilakukan oleh saudaranya Filemon. Nah, dari sini kita mau belajar poin-poin dari bersyukur untuk kehidupan kita ini. Yang pertama, kita mau bersyukur atas kemurahan dan nikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan tentunya ya kepada kita. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang mau memberikan idenya, gagasannya untuk kita semua yang ada di sini? Ada? Mengapa kita harus bersyukur? Atas dasar apa kita harus bersyukur? Oke, baik. Saya akan menjelaskannya sedikit. Kita bersyukur itu adalah pintu gerbang kemurahan Tuhan yang kita boleh peroleh hingga saat ini. Bahkan saat ini pun kita boleh merasakan kemurahan itu. Dan itulah mengapa kita harus bersyukur. Dan
syukur adalah cara kita untuk menikmati hidup kita. Bagaimana cara kita menikmati hidup kita dan bagaimana cara kita menerapkan kehidupan itu dengan penuh ucapan syukur. Nah, dari situ juga kita perlu ya belajar untuk bisa memahami bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang orang lain miliki. Nah, ada pepatah berkata seperti ini, jangan berharap lebih bila kita tidak berusaha lebih. Nah, dari pepatah ini juga kita bisa belajar bahwa kita wajib mensyukuri kemurahan dan nikmat Tuhan itu yang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita itu jarang sekali yang namanya mensyukuri hal-hal kecil. Maka dari itu kita perlu mensyukuri hal kecil itu, baik yang tidak tampak maupun yang tampak, baik yang lahir maupun batin ya. Karena kita itu sering sekali yang namanya melupakan kata syukur, atau kita sering kali yang namanya tidak mensyukuri apa yang ada, apa yang diberikan kepada kita, apalagi itu kemurahan daripada Tuhan sendiri. Kadang kalau kita ini udah merasa hidup ini tidak enak bagi saya, hidup ini kurang nyaman, saya mungkin tidak di sini tempatnya, itu sering sekali kita tuh malah merasa tidak ada, datar aja gitu ya, flat aja gitu, nggak ada yang namanya mau mengucap syukur, atau bahkan pun kita melupakan doa itu sendiri. Karena dalam setiap doa itu adalah untuk kita bersyukur terutama kepada Tuhan. Baru kita bisa mensyukuri atas apa yang orang lain miliki, atau mungkin mensyukuri hal-hal yang dari orang lain begitu. Nah, supaya kita bisa memahami bersyukur ini, saya punya satu ilustrasi di mana ada seseorang, anggap saja si A. Si A ini bertemu dengan si B. Si B ini adalah orang yang sukses. Dia sukses, dia punya pekerjaan yang mapan, dia punya rumah yang bagus, dia juga punya mobil yang mewah. Dan dia adalah salah seorang mahasiswa lulusan dari universitas terbaik. Nah, dia ini berkata sama si B, saya mendapatkan semua ini, saya bisa memiliki pekerjaan, saya bisa memiliki rumah, mobil, dan lain sebagainya, dan bahkan saya berkuliah di universitas terbaik itu, dan bahkan lulus dari universitas tersebut. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kemurahan dan nikmat Tuhan yang tidak akan mungkin pernah saya lupakan, dan tidak akan pernah mungkin saya mendustai itu semua. Nah, begitu halnya dengan diri kita. Kita meski harus bersyukur, kita bisa diberi kesempatan untuk berkuliah di sini. Kita mungkin bisa bersyukur untuk menikmati apa yang telah Tuhan berikan di tempat ini ya, walaupun mungkin kita merasa itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kita harus bersyukur. Kita bersyukur itu bukan hanya sekedar bersyukur, tapi kita juga dengan doa dan iman yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena doa itu mampu membuat kita itu lebih merasa tenang, nyaman, untuk kita bisa mensyukuri apa yang kita hadapi saat ini dalam kondisi apapun, sehingga apapun yang kita akan jalani pun kita bisa mensyukurinya. Kita tidak perlu takut, oh saya ini tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak baik, atau bukan tidak baik sih, tidak bisa dikatakan tidak ada apa-apanya lah bagi yang lain gitu, karena mungkin ada orang yang lebih bisa lebih baik dari kita gitu. Kita jangan merasa seperti itu, namun kita harus bisa mensyukuri ya. Memang kadang kita tuh sangat sulit untuk mensyukuri, apalagi dalam keadaan kita yang mungkin down, mungkin dalam ada masalah, apalagi dengan
keadaan yang terjadi saat ini, nah, itu sangat sulit untuk kita bersyukur, tapi kita harus bisa, kita harus mampu, dan kita harus belajar untuk mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dari nikmat Tuhan yang Tuhan berikan, baik itu dari alam sekitar kita, teman-teman kita tuh juga harus mensyukurinya. Dari teman-teman kita bisa mensyukuri, oh saya bisa berbagi banyak pengalaman, saya punya pengalaman yang berbeda-beda, walaupun awalnya saya tuh nggak tahu apa-apa, namun dengan teman-teman saya bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi pelajaran, mungkin jadi pengalaman, dan juga kita bisa mensyukuri halaman lingkungan kita, sehingga kita bisa mensyukurinya itu, oh ini lingkungan saya nih, lingkungan hidup saya saat ini. Apapun itu yang terjadi, ya kita harus mensyukuri semuanya. Nah, selanjutnya, dari sini kita juga harus bisa belajar bagaimana Paulus untuk mensyukurinya, dan dia dengan segala keadaannya, karena pada kala itu Paulus itu berada di dalam penjara ya, dan dia bisa mensyukuri orang lain. Nah, begitu dengan kita juga harus mensyukuri dengan sesama kita. Kita bisa menemukan mereka, kita bisa bergaul dengan mereka, kita bisa bersama-sama dengan mereka. Nah, kita memasuki poin yang kedua, yaitu mensyukuri apa yang kita miliki. Tidak jauh beda dengan poin pertama tadi. Nah, kita juga harus mensyukuri apa yang kita miliki, karena kebanyakan, bahkan saya sendiri pun, kalau saya itu punya sesuatu tapi kurang bagus lah dari mungkin teman-teman semua atau orang lain gitu, saya pasti kurang bersyukur karena punya saya ini kurang baik nih, punya saya ini tidak sebagus punya dia. Jadi kadang saya tuh malah mengeluh begitu kan. Kadang kebanyakan kita itu seperti itu, kita tuh kurang mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, dari situ pula kita punya namanya kita punya cara untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Namun sebelumnya kita mempunyai ilustrasi terlebih dahulu agar kita punya dorongan untuk kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ilustrasinya seperti ini. Ada dua keluarga. Yang pertama itu keluarga kaya, dan yang kedua itu keluarga yang sederhana. Keluarga kaya ini udah pasti dia bisa dong, entah itu dia mau shopping, entah itu dia mau melakukan apapun, pasti tercukupi kan. Sedangkan keluarga sederhana ini, apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan, pasti dia perlu pergumulan. Sehingga apapun itu yang dia inginkan perlu proses yang cukup lama bahkan. Nah, jadi suatu ketika si keluarga kaya ini pergi nih shopping, belanja, dan dia juga bahkan beli sebuah mobil mewah. Dan pulang-pulang kan si keluarga kaya ini, keluarga miskin ini melihat, wah keluarga kaya ini dia habis shopping nih, dia habis belanja peralatan alat rumah tangga, dan juga dia ternyata membeli mobil mewah nih. Kalau untuk kita pribadi, kita pasti pengen juga seperti mereka, begitu bukan? Namun keluarga miskin ini dia enggak menginginkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan sama keluarga kaya ini. Malah dia mensyukuri atas apa yang dia miliki, dia mensyukuri hidup mereka, keadaan mereka. Itulah contoh kecil kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, setelah itu kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, kita juga harus menerapkan syukur itu. Sama seperti halnya Paulus, dia bukan hanya menulis
isi firman ini, namun dia juga menerapkan firman ini dengan syukur, dengan doa, dengan iman, dengan penuh dengan kepercayaan imannya, dan dia juga bahkan tidak ada penyesalan diri di dalamnya. Nah, dan kita juga harus mempraktekkan apa yang kita miliki dan yang kita syukuri itu dong. Bagaimana cara kita untuk mempraktekannya? Ya pastinya kita mempraktekkan dalam kehidupan kita dengan mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Ya, karena kasih yang kita miliki itu harus dengan tulus, tidak pura-pura. Seperti di Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, begitu pula kita juga harus mengasihi. Seperti yang saya bilang tadi, kita nih mau mengucap syukur nih atas apa yang kita miliki dengan teman-teman kita. Nah, kita juga harus mengasihi dong teman-teman kita agar kita bisa mensyukuri hal itu. Kenapa kita harus mensyukuri hal seperti itu? Ya, karena itu adalah cara terbaik kita untuk tetap berada dan tetap mensyukuri apa yang kita miliki. Dan kasih seperti apa yang harus kita miliki? Ya, kasih yang tulus. Tulus bukan hanya tulus, namun tulus dalam perkataan, perbuatan, dan kebenaran. Nah, dan mengapa kita harus mengasihi apa yang kita miliki, dan pada siapa kita harus mengasihi? Ya tentunya kita harus mengasihi yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita, dan dengan mengasihi itu kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam keadaan apapun. Nah, dan kepada siapa kita harus mengasihi? Selanjutnya ya kita harus mengasihi diri kita dulu sendiri nih. Kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, ya otomatis untuk mengasihi hidup kita, untuk mengasihi apa yang kita miliki, untuk mengasihi teman-teman kita, untuk mengasihi hal sekeliling kita itu nggak akan terjadi. Jadi yang paling penting itu adalah kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengasihi kita sendiri, otomatis itu apapun keadaan, apapun segala situasi, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita udah pasti bisa mengasihinya. Dan selanjutnya kita juga mengasihi dari setiap lingkungan kita, alam semesta, karena alam semesta itu bagian dari kita. Kalau kita tidak mensyukuri dan mengasihi alam kita, alam juga bisa marah kepada kita, entah itu seperti bencana alam dan hal lain-lain sebagainya. Nah, mohon maaf, itu bisa saja terjadi karena kita juga tidak mengasihi alam sekitar kita. Nah, selanjutnya kita menerapkan kasih ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sama halnya dengan Paulus kala itu dia berada dalam penjara, dia mensyukuri keadaannya dan terlebih dia bersyukur atas Filemon yang saat itu telah mengasihi orang-orang kudus, dan dia dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dan saat Paulus dalam penjara itu, dia beroleh kegembiraan dan dia juga beroleh kekuatan sehingga dia mampu mensyukuri apa yang dia miliki, apa yang dia jalani, keadaan seperti apa dia kala itu, dan dia bisa melewati itu dengan penuh ucapan syukur dan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalani, dan apakah kita sudah mensyukuri kemurahan dan nikmat Tuhan itu, dan apakah kita juga sudah mensyukuri apa yang telah kita miliki? Dan kita berharap semua itu bisa kita terapkan, kita bisa
menyikapi dengan baik dan kita bisa mensyukuri kehidupan kita, apa yang kita miliki, terutama itu untuk kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, baik, singkat, padat, dan jelasnya mungkin seperti itu saja firman yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf jika ada firman yang mungkin salah penafsiran, salah penyampaikan, dan mungkin dalam tutur kata saya mungkin menyinggung teman-teman dan semua yang ada di sini. Dan demikian firman Tuhan. Untuk kita menutupnya, kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari ini kami boleh menyampaikan firman ini Bapa. Biarlah kiranya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama kami boleh mengasihi setiap sesama kami, dan kami terutama juga lebih mensyukuri setiap kehidupan kami, apa yang kami miliki, dan kemurahan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, inilah setiap persekutuan kami dan firman kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lebih kurangnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.